Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Jadi menjawab teman-teman semua kemarin tanya ke saya, itu Mas coba rekomendasi drone untuk mapping yang harganya nggak terlalu mahal. Karena kalau baru sekarang itu masih di atas 40 jutaan ya. Kalau Mavic 3 Enterprise itu masih sekitaran 60 sampai 80 juta. Jadi kali ini saya mau tunjukkan mapping menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro sama DJI Mavic Pro generasi pertama sama kedua dari DJI Mavic. Itu sekarang ini terbang menggunakan DJI Mavic 2 Pro. Kebetulan ini udah saya FCC juga teman-teman. Jadi jarak sama sinyalnya sudah kuat. Terus kemudian untuk HP-nya saya menggunakan iPhone 12 Pro. Untuk remote-nya udah soak baterainya. Jadi ini tadi udah terbang, sekarang terbang ketiga ya. Kita continue flight, cek dulu. Terus kemudian nanti kita langsung bisa terbang secara auto. Ini pencet oke. Drone initializing. Jadi saya memetakan kebun tebu teman-teman. Ini kita terbang dulu menggunakan DJI Mavic 2 Pro. Nanti habis ini kita terbang menggunakan DJI Mavic Pro. Jadi Mavic Pro itu drone tahun dulu, pembelian tahun berapa ya, 2018 kalau salah teman-teman. Jadi nanti kita akan coba lihat perbedaan hasil menggunakan DJI Mavic 2 Pro sama DJI Mavic Pro dengan ketinggian 100 meter sama ketinggian di 50 meter. Ini sekarang saya terbang di ketinggian 100 meter. Nanti habis ini kita coba terbang di ketinggian 50 meter. Karena memang beda drone, beda kualitas kamera, itu memang beda ketinggian yang disarankan. Kalau saya sih untuk tanaman tebu seperti ini itu maksimal di 100 meter dengan drone Mavic 2 Pro. Tapi kalau teman-teman menggunakan DJI Mavic Pro itu untuk analisa tanaman segala macam, itu rekomendasi saya di 50 sampai 75 meter saja. Semakin ke bawah itu hasilnya semakin bagus, tapi coverage areanya semakin sedikit juga. Jadi yang biasanya kita terbang misalkan coverage area 100 hektar itu di ketinggian 100, itu kita 3 kali terbang. Kalau misalkan kita terbang dengan ketinggian 50 meter itu bisa 5 sampai 6 kali terbang. Tapi kualitas gambarnya tentunya lebih bagus yang 50 meter ketinggiannya. Dan ini akan saya tunjukkan, saya ini lagi mapping teman-teman. Nih, remote-nya ada di bawah sana. Jadi saya mapping di kebun tebu. Ini luas totalnya sekitar 100 hektar. Jadi nanti rencananya, aduh alarm muni rek. Rencana nanti di 4 flight ya. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi saya taruh di bawah sini. Karena apa? Karena remote Mavic 2 Pro saya itu udah ngedrop. Jadi tadi posisi dari penginapan itu posisi 100%. Lah sampai di sini tuh tinggal tadi saya buka tuh sekitar 89% teman-teman. Jadi otomatis ini tak sambung ke ke power bank. Terus kemudian untuk nyambung ke remote-nya itu pakai kabel USB Type E ke iPhone ya. Jadi ini saya mapping di ketinggian 100 meter. Terus kemudian jaraknya ini di 900, tadi sampai sempat 1,2 kilo ya paling jauh. Jadi nanti planningnya ini kalau dari planningnya drone deploy itu di 4 kali penerbangan atau 51 menit. Tapi nanti kita lihat kondisi juga, karena posisi di sini itu anginnya nggak ada teman ya, atau bisa dibilang anginnya 0. Jadi kecil. Jadi salah satu keunggulan kita mapping pagi hari, keuntungan ya bukan keunggulan, kita mapping di pagi hari atau melakukan semua pekerjaan di pagi hari itu adalah kita bisa bekerja dengan kondisi angin yang sepi kayak gini teman-teman. Terkecuali kalau misalkan lagi memang musim angin ya, atau musim angin di bulan apa ya, atau di lokasi yang tempatnya itu memang potensi angin besar. Kalau ini kebetulan saya di Jember, jadi anginnya tidak ada dan kondisi daun itu masih hijau seger, stomatanya masih terbuka. Terus kemudian sinar matahari baru muncul, itu benar-benar tuh enak banget teman-teman. Apalagi nanti kita bisa menganalisa tanaman kalau misalkan contoh ini tebu ya, kita bisa menganalisa kesehatannya, atau misalkan pemberian pupuk di lokasi mana, misalkan ada kuning atau ada hijau. Kuningnya itu nanti kita bisa analisa apakah karena pupuknya kurang ataukah karena memang kekurangan air atau bahkan malah kelebihan air. Nah, nanti kita bisa analisa nih. Kalau misalkan ternyata di sini kuning, kita cek ke lokasi ternyata gotnya atau pembuangannya ini kurang dalam. Jadi airnya ngantong di situ sehingga tanamannya kuning dan lain sebagainya. Satu lagi tips dari saya buat teman-teman, kalau misalkan mau mapping pemetaan di lokasi yang di outdoor seperti ini, nggak ada naungan, itu pastikan kalau misalkan teman-teman pakai remote yang menggunakan HP, itu HP-nya selalu dingin. Karena apa? Kalau misalkan panas, itu nanti biasanya itu kinerja dari aplikasi itu berkurang dan kinerja dari HP berkurang. Akibatnya nanti apa? Kadang-kadang itu nge-freeze. Nih contohnya ini yang saya lakukan teman-teman. Yang saya lakukan ini adalah saya pakai iPhone. Jadi ini sudah mulai anget tadi. Sebenarnya bisa pakai cooler ya. Ini saya juga punya cooler juga. Tapi cooler ini kayaknya sudah nggak begitu dingin. Jadi tak nyalakan nggak dingin. Jadi saya ada kipas teman-teman ini ya. Mereknya tuh ini Gojodok. Nah ini harganya 200 ribuan. Itu baterainya awet.
Ini speednya bisa diatur mulai dari 20% sampai ke 100%. Ini di 800. Kita coba dengarkan yang 100 ya. Nah ini mentok, ini 100. Tapi saya biasanya pakai ke 60 aja ya. Jadi untuk mendinginkan ini minimal itu dari HP itu dingin. Jadi dia kinerjanya itu dipencet-pencet segala macam itu aman teman-teman. Kemarin tuh sempet panas. Jadi saya lupa nggak pakai kipas, itu nge-freeze. iPhone lo nge-freeze teman-teman kalau posisi panas ya. Dan dipencet-pencet itu untuk terbang nggak bisa. Nah ini tadi udah landing teman-teman, drone-nya di situ ya. Jadi kalau pakai drone deploy kita melakukan 4 misi, tadi satu boundary, satu jalur, 4 misi. Kalau misalkan baterainya low, itu dia langsung otomatis balik landing dan kita langsung ganti baterai. Terus ini ada pilihan ya, mau reset flight atau continue flight. Kita continue flight saja. Dia melakukan checking ulang lagi, pre-flight check. Terus kemudian kita pencet terbang ini. Drone initializing, dia otomatis nanti langsung mabur. Nah, usahakan kalau mau terbang itu di depan sama di belakang jangan sampai ada gangguan ya, obstacle. Nanti kalau ada obstacle dia biasanya nggak mau terbang. Oke, dia naik lagi untuk flag yang kedua teman-teman. Nah, flag yang kedua sama ya, dia neruskan. Tadi dia berhenti di sini. Nah, terus meneruskan sedikit, terus nanti ke sini. Mungkin ini nanti kalau tadi planningnya di drone deploy itu 4 kali terbang, mungkin ini sekitaran 3 kali terbang kali ya, mungkin ya. Udah cukup. Nah itu Pak Sindri wes teko iku nang dhuwur asik. Nah ini Mavic Pro-nya landing teman-teman. Kurang ke kiri sithik ya. Nih. Oke, ini landing. Set. Mavic Pro-nya landing. Mavic Pro itu seperti apa Mas Diko? Ini tak tunjukkan teman-teman. Untuk Mavic Pro itu kayak gini. Nah, drone-nya ini kalau landing langsung dimatikan aja ya biar nggak panas. Dan dia juga sudah ada kipasnya. Dan ini salah satu drone pertama yang bisa potret teman-teman. Jadi DJI Mavic Pro ini dia kameranya potretnya itu dia bisa muter. Enak ini. Untuk komparasi hasilnya, sekarang kita menuju ke komputer untuk memproses dan kita akan tunjukkan kualitas kamera dari ketinggian 100 meter sama di ketinggian 49 meter. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke komputer dan ini tadi udah tak proses ya. Jadi saya proses untuk menggabungkan fotonya itu menggunakan Agisoft Photoscan 1.3.4. Jadi versi yang lama teman-teman ya, karena memang saya udah enak dengan ini. Jadi ini di sebelah kiri ini udah ada kamera MP2 itu Mavic Pro 2, terus kemudian MP1 itu Mavic Pro 1. Jadi udah tak proses, terus kemudian kita coba langsung lihat aja hasilnya di menggunakan aplikasi Quantum GIS atau QGIS teman-teman. Karena memang aplikasi QGIS ini menurut saya aplikasi yang ringan untuk buka foto kayak gini ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian kita coba lihat yang layar atas ini adalah Mavic Pro 2. Ternyata itu tadi ketinggiannya 80 meter teman-teman untuk yang Mavic Pro 2. Untuk yang Mavic Pro 1 Mavic 1 Pro itu ketinggian di 50 meter. Kita coba lihat yang di Mavic 2 Pro ya. Mavic 2 Pro kita coba lihat untuk tanaman tebunya ini ketinggian 80 meter. Kita bisa lihat zoom di skala 1:12 itu masih detail. Untuk rumputnya kelihatan. Terus kemudian untuk coba kita lihat di skala 1:47 ini selang-selang juga kelihatan. Untuk tanahnya juga kelihatan ini ya teman-teman ya. Terus sekarang kita coba bandingkan di Mavic 1 Pro. Kita coba lihat crank. Nah, hasilnya sama-sama jelasnya, cuma memang untuk detailnya itu memang ya namanya kameranya sudah beda teman ya, pakai Hasselblad untuk yang Mavic 2 Pro. Untuk yang Mavic Pro 1 itu kamera lawas, kamera lama teman-teman, tapi menurut saya lumayan lah ya untuk yang Mavic Pro 1 ini, Mavic 1 Pro untuk mapping dengan kebutuhan yang nggak terlalu detail itu menurut saya udah cukup ini, apalagi cuma untuk melihat kondisi tanaman seperti ini untuk Mavic Pro 1 dia ngeblur. Kita coba buka Mavic 2 Pro, dia jelas ya teman ya. Jadi memang untuk sampai dengan saat ini teman-teman, untuk Mavic 2 Pro itu kalau nggak salah dia di tahun 2000 berapa ya, 18 kalau nggak salah, kalau nggak 2019 dia rilisnya, dan sekarang di tahun 2024 akhir 2024 ini masih bertahan. Kita coba lihat untuk bangunan. Untuk di hotel kemarin agak goyang-goyang ya gelombang. Untuk yang di bangunan ini kita coba lihat untuk gentengnya masih bagus di Mavic 2 Pro. Kita coba lihat di Mavic Pro 1 ya ada yang patah-patah ya teman ya, ada yang patah, ada yang nggak ke proses juga. Yang gelombang kita coba bandingkan Mavic 1 Pro, Mavic 2 Pro dia lebih realistis dan lebih bagus. Terus kemudian untuk motor ini ya, ini motor di Mavic 2 Pro, kita coba lihat di motor Mavic 1 Pro ya agak ngeblur sedikit teman-teman. beda kualitasnya. Sekarang kita coba lihat diri saya sendiri, oh nggak ke foto ya teman ya.
saya memang ada di sini sih, nggak ke foto. Sekarang kita coba lihat di sini, titik ini kuning, tanamannya kuning. Kita coba lihat Mavic 1 Pro, dia kuning juga, tapi lebih cenderung real yang di Mavic 2 Pro nya. Oke, untuk kondisinya seperti ini, hasilnya ini kita coba lihat, ini kursi-kursi sama ibu-ibu. Coba kita Mavic 1 Pro, meleot teman-teman. Mavic 1 Pro nya meleot. Nah, lebih detail di Mavic 2 Pro. Padahal Mavic 2 Pro ini tadi di ketinggian 80 meter, lebih tinggi dibandingnya di Mavic 1 Pro. Oke, mungkin itu teman ya perbandingan antara drone mapping lawas, drone mapping jadul produknya DJI di Mavic 2 Pro sama Mavic Pro. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari drone mapping dengan budget under 10 juta, itu mungkin dapat Mavic Pro 1. Itu Mavic Pro 1 mungkin secondnya sekitar 4 jutaan kali ya, 4 sampai 5 jutaan. Untuk Mavic 2 Pro yang basic satu baterai itu mungkin sekitaran 9-10 juta kali teman ya. Untuk yang combo paling sekitaran ya 12 sampai 14 juta, tergantung kondisi ya teman ya. Sekali lagi tergantung kondisi, karena memang barang second. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau cari produk drone untuk mapping, itu saya sarankan masih di Mavic 2 Pro untuk second ya. Untuk baru ya tentunya di Mavic 3 Enterprise atau Autel Evo 2 Pro V3 atau drone lainnya yang tentunya harganya lebih mahal. Kalau di under 15 juta pastinya di Mavic 2 Pro. Yang lain ada masih kok, ada Mavic DJI R2S, itu bisa mapping menggunakan drone link. Terus kemudian untuk di DJI R2 itu juga bisa menggunakan drone deploy tapi yang berbayar. Terus kemudian untuk di drone link juga bisa apa namanya, Spark itu juga bisa. Terus kemudian Mini bisa, Mini 3 juga bisa pakai drone link. Terus kemudian apalagi ya, ya kalau saran saya sih Mavic 2 Pro aja teman. Gambarnya juga bagus, baterainya juga lumayan awet. Terus kemudian hasilnya juga bagus teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.